jam 7, jam 8-an menjelang jam 9 tuh suara pintu di belakang ada yang dorong. Pintu di atas ya. Gue nggak tahu tuh dari arah pintu yang mana tuh, yang 3 kamar itu apa yang 1 kamar gudang itu. Pokoknya suaranya tuh tegasnya dari arah atas. Orang-orang anak-anak dengar juga pada. Lu dengar nggak? Iya. Ada suara pintu kedorong. Wah, gitu suaranya. Iya. Sok buka gitu. Ini lihat apa? Itu apa? Saya tanya kayak gitu. Saya masih penasaran, Bang. Apa sih, lu jangan bikin orang ini panik gitu kan? Pas dia bilang itu di jendela. Pas saya sedikit noleh ke atas jendela, langsung tuh saya ngeliat sosok pocong, Bang, ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue ada menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menempati salah satu villa di daerah Bogor. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Bang Angga nih. Halo Bang. Iya, halo Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah Bang, sehat Bang. Alhamdulillah. Nih Bang, lu kan nyewa villa nih Bang? Iya, nyewa villa. Ini berapa orang Bang lu sana? Gua kemarin itu ada 7 orang. Termasuk berarti lu ada 6 temen lu? Ya, ada 6 temen gua. Nah ini kejadian di tahun berapa nih Bang? Itu kisaran tahun 2020 lah, habis pasca pandemi. Pasca pandemi? Pasca pandemi. Oh, 2000. Jadi kan udah lama nggak pernah, kita tuh nggak pernah kumpul nih ya kan. Iya. Itu PPKM ya? Iya, habis PPKM itu. Agak ribet, gimana pakai masker, namanya ribet. tuh? Peraturan lah harus diatur. Hand sanitizer segala macam. Nah berarti ini tahun 2020 saat lagi renggang-renggangnya. Iya betul. Lu jalan nama ke 6 temen lu ke salah satu villa di daerah Bogor. Di daerah Bogor, betul. Oke, nah ini berapa malam Bang di sana Bang? Gue waktu pas ke sana itu 3 hari 2 malam Bang rencananya tuh. Oh. Jadi gue ada 3 orang perempuan dan 4 orang laki-laki yang datang ke sana. 7 orang itu. Ya 7 orang itu. Nah yang 3 orang ini, si Caca ini kebetulan dia yang punya keluarganya nih, yang punya rumah ini nih. Punya villa. Yang punya villanya nih gitu. Punya villa keluarganya orang kaya lah. Orang gitu. kaya lah. Orang kaya, orkai gitu. Ada villa nih, tempatin aja yuk kita liburan ke sana. Staycation lah kalau bahasa anak sekarang tuh staycation lah. Dan gitu. juga gratis Bang itu. Gratis. Pantas rencananya 3 hari 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Mumpung gratis lah. Daripada nyewa kan lumayan ya, bisa 1 juta lebih semalam itu ya. Betul Bang, betul. Oh, Oke Bang, berarti dari ke-7 orang nih yang nempatin villa tersebut itu hampir semuanya ngalamin horor Bang? Iya, betul. Semuanya tuh ngalamin? Betul, semua ngalamin. Berarti bisa dibilang villa ini horor nih Bang ya? Iya. Tapi ini karena teman lu masih ada Bang berarti Bang, si Caca ini? Masih. Nah berarti villanya juga disewain sama teman lu berarti ini? Iya. Nah berarti kita jangan sebutin rinci villanya ya Bang ya? Oke, siap. Nggak enak kita ntar matiin rezeki orang lagi. Iya, betul. Itu emang villa untuk disewain sama temen lu ceritain horor ntar nggak ada yang mau ke sono, repot ya. Betul. Pokoknya ini lu Bang hanya untuk sharing pengalaman horor aja lah. Betul, ya. Nggak ada niatan untuk menjelek-jelekan tempat ya Bang ya. Iya, benar. Oke Bang, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang ya. Dan buat sobat tengah malam yang penasaran nih sama ceritanya Bang Angga, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Oke, siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang, jadi gimana ceritanya nih Bang? Di waktu tahun 2020 tuh, habis pasca pandemi ya Bang ya. Gue sama teman-teman gue nih ada rencana lah gitu. Ada rencana buat jalan-jalan, ngisi waktu kekosongan nih. Kebetulan gue pribadi juga sibuk bekerja pada waktu itu. Teman-teman gue ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang dagang dan usaha kayak gitu-gitu. Dan teman gue ada nih, salah satu teman gue nih, si Dimas ini nih. Sebut saja Dimas lah gitu kan. Si Dimas ini ada rencana pengen, udah yuk kita kumpul-kumpul lagi nih, kapan waktunya gitu. Kita bisa tukar pikiran, tukar cerita kayak gitu-gitu. Ayo, tapi gue nggak ada tempat nih, nggak ada plan lah gitu, nggak ada rencana mau di tempat di mana gitu kan. Oh gue ada salah satu teman gue nih perempuan, si Caca ini namanya Melisa. Nah kebetulan beliau itu orang ada Bang gitu. Di salah satu teman gue itu dia punya keluarga yang punya villa. Oh yaudah kata dia, bisa nggak tapi ngomong dulu sama keluarga lu, kebetulan punya om gue kata si Melisa nih.
oke nggak apa-apa kata dia gitu. Ntar gue coba omongin dulu sama keluarga gue dulu kata. Kayaknya sih bisa kata gitu. Ya udah. Nah si Dimas ini dengan adanya percakapan itu gue bertiga, terus gue ada rencana ngajak yang lain nih 7 orang itu ya anak-anaknya kayak gue, Dimas, Aldo, sama si Jonathan. Gue biasa panggil Jojo. Nah ada kalau perempuannya tuh ada si Rani, si Melisa itu, sama si Yasmin. Nah si Yasmin ini kebetulan dia lagi ada program bang. Tadinya dia nggak ikut gitu. Dia lagi ada program dari studi kampusnya gitu tentang riset observasi untuk lingkungan hidup di salah satu kampus di daerah Bogor lah. Gue nggak bisa sebut kampusnya gitu. Ya udah akhirnya ya udah nggak apa-apa, ajak aja gitu kan. Sebelumnya Melisa juga infoin ke teman-teman nih, boleh nggak ini gue ajak teman katanya gitu. Boleh, nggak apa-apa. Udah tuh singkat cerita gue jalan gue tentuin nih kapan nih kita kumpul dulu deh gitu. Rencananya kalau mau jalan itu harus ada kumpul dulu nih biar jadi nih gitu. Jadinya nggak wacana gitu kalau kata teman-teman gue gitu kan. Kira kumpul di salah satu kedai coffee shop di daerah Jakarta Selatan. Kumpul nih kita nih bertujuh. Udah ngobrol-ngobrol. Nah si Dimas salah satu pionir gue lah gitu di tongkrongan itu. Dia bilang ya udah oke, kita bikin waktu dan tanggalnya kata gitu. Kita buat waktu dan tanggalnya di minggu kedua di bulan Agustus tuh gimana kata dia gitu. Oke nggak apa-apa kata dia gitu. Yang lain gimana? Sepakat nggak? Akhirnya sepakat tuh mereka. Yaudah akhirnya gue dan teman-teman gue udah singkirin tuh aktivitas dan kegiatan apapun tuh. Kayak gue sibuk kerja jadi gue harus ngosongin seminggu itu. Apakah gue ada janji sama orang gitu kan? Gue sengaja gue cancel gitu. Ya udahlah gue demi temen gitu kan. Gue juga jarang-jarang ketemu gitu sama mereka gitu kan. Gitu gue juga silaturahmi kan sama mereka gitu. Udah kita ada rencana nggak mau ada kegiatan yang mau kita bawa nih nanti di sana. Kan si Rani, si temannya si Rani ini, si Jasmine nih ada mau riset nih gitu kan tentang tugas kampusnya nih. Gimana kalau kita bantuin nih gitu. Bantuin di sana nih aktivitas kegiatannya. Kita bikin rundown lah gitu maksudnya. Jadi gue pengen nih kata si Dimas itu, gue pengen di sana tuh lu nggak cuma sekedar hiburan tapi lu juga harus mantep kayak dari segi lu pengorbanan buat temen, effort lu gitu kan. Masa ya temen lu lagi ada tugas, lagi ada kesulitan, masa kita nggak gue bantu gitu. Sekaligus lu refreshing lah di situ sambil menyelam minum air bang. Iya, gitu refreshing ada manfaatnya juga. Ada manfaatnya juga betul. Bener. Nah makanya ya udahlah nggak apa-apa gitu. Yang lain gimana gitu? Ada aman gitu. Ya udah akhirnya udah tuh sepakat fix tuh bang. Jadi rencananya tuh kita kesana mau menggunakan apa nih? Tadi awalnya gue dan Dimas dan Aldo pengen bawa kendaraan motor bang. Tadinya rencananya mau kendaraan motor, tapi kan PP capek kan. Iya. Ya udah akhirnya, gue punya rekomendasi pakai mobil gue aja gitu. Jadi gue ada 2 mobil tuh rencananya bang, jalan ke sana. Udah singkat cerita gue nanti kalau misalkan gue mau ngobrol sama si pemilik villanya, tolong gue libatin. Jadi kadang gue suka ada effort kayak gitu bang. Kalau misalkan ada apa-apa gue harus minta sungkeman dulu nih, takutnya kan namanya di tempat orang ya kan. Iya. Kita kan kalau ada izin kan lebih enak gitu. Benar. Kan. Harus ada wejangan dulu nih apa yang harus yang nggak boleh dan yang boleh gitu. Iya. Makanya gue langsung bilang sama si Melisa, Mel, ntar gue kan manggilnya biasa Caca kan, Cak. Ntar kalau lu ngajak gue ke tempat kenalan keluarga lu si Mang Dayat, ntar ajak gue ya, kabarin ya kalau gitu. Gue pengen sedikit-sedikit gue mau ajak ngobrol gitu. Gue pengen tahu juga gitu apa yang boleh dan nggak boleh. Ya syukur-syukur sih aman-aman aja gitu di sananya gitu. Oh yaudah aman, ntar lu tinggal gue anterin lah sembari jalan kata dia gitu. Ntar juga lewat kok ke arah villanya gitu kan. Akhirnya pas di hari H nih bang, gue udah siapin tuh semuanya tuh ya kan. Dari hari tuh gue udah siapin semua belanjaan, kebutuhan buat di sana. Terus gue sempet bawalah cemilan-cemilan kecil lah dari rumah, masing-masing juga pada bawa gitu kan. Dan gue udah bilang sama teman-teman, ingat omongan dijaga gitu kan. Kita kan kalau misalkan di tempat orang itu kita belum tahu nih budaya mereka gitu. Ada yang suka dengan kehadiran kita, ada yang nggak suka nih. Makanya hati-hati dijaga kalau bisa.
Itu karena gue anti banget tuh bang yang sama orang-orang yang kayak gitu. Soalnya temen-temen gue ada yang suka bocor gitu ngomongnya kan. Ngeselin kadang-kadang. Iya ngeselin sembarangan kayak gitu. Asal dikit-dikit ngeletuk, dikit-dikit Sompral. iya sompral lah gitu, bisa dibilang kayak gitu kan. Udah akhirnya udah kesepakat nih, teman-teman gue udah ngerti, udah paham. Tapi gue masih ada rasa keraguan gitu bang dari hati gue tuh. Nih anak satu ini temen gue nih si Jojo ini belum bisa dipercaya gitu. Iya. Ada mulut-mulut yang jahilnya dia kan. Makanya kan gue kalau manggil dia kan Rajo gitu, Raja Jorok. Raja Jorok gitu. Udah akhirnya gue percaya deh, udah 50-50 tuh bang, gue masih 50. Udah akhirnya jalan tuh ke salah satu kota di daerah Bogor bang. Dan kebetulan gue belum langsung ke villanya karena gue ke tempat ininya dulu, ke tempat kenalannya si keluarganya Caca dulu nih. Jadi ada salah satu orang kepercayaan keluarga Caca yang jaga untuk ngurusin villa gitu. Nah dia yang ibaratnya kuncinya lah gitu. Pokoknya kalau mau ke villa itu lo harus ke tempat Mang Dayat gitu. Ya udah. Nah kebetulan beliau ini Mang Dayat ini punya keluarga juga bang gitu. Ya udah akhirnya gue ada sedikit rezeki lah sama teman-teman gue, udah kolektifan untuk ngasih keluarganya dia gitu. Hitung-hitung ucapan terima kasih lah gitu kan, udah diperbolehkan gitu kan. Sedikit gue udah sempet cerita sama teman-teman gue, dan beliau tuh ternyata humble juga gitu, gampang berbaur, terus udah gitu enak juga ke kitanya. Yang penting disaranin sama Mang Dayat itu, yang penting jaga omongan, jaga sikap gitu, jangan buang sampah sembarangan kayak gitu. Jangan sampai kita ngerugiin orang-orang yang belum kita kenal kayak gitu-gitu. Oke Mang, makasih saya bilang gitu. Udah sedikit cerita, banyak-banyak ngobrol gitu kan. Terus teman-teman bilang, yaudah yuk jalan langsung sana aja gitu. Gue udah capek nih, pengen bebenah, pengen beberes gitu kan, kata salah satu teman gue yang nyeletuk kayak gitu. Udah akhirnya gue cabut nih, gue minta izin pamit, kalau bisa dijaga ya, jangan sampai nanti saya yang kena omel sama keluarga Caca katanya gitu. Oke ya. Nah, cuman pesan Mang Dayat kalau ada apa-apa, nih yang saya masih inget dari omongan Mang Dayat tuh, ada omongan-omongan beliau tuh yang bilang, yang masih ada di benak saya tuh, kalau sampai nanti ada di tengah malam tuh di jam 12 lewat ada kayak security kah atau ada hansip keliling kah yang lewat situ dan negor salah satu penghuni villa itu, mohon diabaikan katanya. Mohon diabaikan katanya. Diabaikan katanya. Kenapa Mang Dayat? Udah nggak apa-apa, diabaikan aja kata gitu. Soalnya dia gak bawa banyak cerita nih. Nah makanya saya juga langsung mikir, udah deh, gue ingetin aja deh kata-kata dia nih gitu. Mohon diabaikan aja, jangan sampai yang udah-udah malah kejadian yang di luar nalar kita kan gitu kan. Takutnya kan malah lari ke hal-hal yang aneh-aneh gitu-gitu. Jalan tuh. Terus saya masih inget tuh bang, dari sepanjang jalan, ini apa yang diomongin Mang Dayat gitu kan. Saya udah bilang kayak gitu tuh. Masih kepikiran lah gitu, masih kepikiran. Apa maksudnya nih gitu kan, apa yang dibilang Mang Dayat gitu kan. Udah tuh saya udah berusaha, udahlah. Mungkin dia cuman ngasih penjagaan diri kita masing-masing aja, biar kita gak terlalu sembarangan lah gitu, nggak terlalu barbar lah istilahnya gitu. Ya udah akhirnya kita jalan. Nah treknya dari rumah Mang Dayat tuh bang, dari pas ruko itu kita parkir, dari tempatnya Mang Dayat ke menuju villanya itu treknya lumayan terjal bang. Lumayan terjal. Itu dari jalan 2 mobil sampai masuk ke jalan 1 mobil. Trekkingnya tuh lumayan nanjak. Landasannya tuh batu-batu semua tuh. Jalannya tuh batu-batu semua. Lumayan terjal tuh. Ada sempat teman gue yang bilang nyeletuk kayak gini. Wah kalau kayak gini gue mendingan gue di kolam renang biasa aja nih kalau buat nyari liburan doang kayak gini. Ada yang nyeletuk kayak gitu, ada yang bilang gitu. Temennya si Rani itu bilang nyeletuk si Yasmin, udah jangan ngomong sembarangan, ingat kata Mang Dayat gitu kan. Terus gimana nih, mobil nggak nanjak kata dia gitu kan. Nah si Dimas, kebetulan si Dimas itu yang bawa mobil tuh bang. Kalau yang satu mobil ini di mobil series Toyota, itu si Dimas yang bawa. Nah ada satu mobil lagi, mobil Honda, itu yang bawa perempuan, itu si Rani. Yang punya mobilnya itu si Rani. Nah kebetulan
mereka pada turun tuh bang, masa ya gue nggak turun gitu kan, karena emang landasannya kurang bagus lah buat ditumpangin gitu. Ya udah akhirnya kita inisiatif dari dua orang atau salah satu itu pada turun tuh bang, untuk biar nggak jalannya itu nggak terlalu bentur ke bumper bawah gitu. Pokoknya mobil sedan itu nggak bisa diakses tuh bang di daerah situ tuh bang. Oke, mobil sedan ini. Iya, itu aja mobil yang bukan sedan aja kena bang, apalagi yang ini. Sedan, ya? Mungkin kalau kelasnya di atas itu bisa gitu, kayak Pajero atau yang lain itu masih bisa. Ini nggak bisa nih, makanya kita mengharuskan untuk turun semuanya. Akhirnya turun, sisa sopir, 2 mobil itu tuh, si Rani sama si Dimas. Oke, ini udah nanjak. Itu lumayan tuh bang, jalan dari aksesnya jalan 2 jalur itu ke 1 jalur itu lumayan jaraknya 2-3 kilo bang. Jauh juga ya. Jauh bang. Makanya gue jalan itu hampir 3/8-nya jalan lah, dikit lagi sampai lah. Tapi nanjak. Pegel. Medanya wah pegel bang, pegel banget. Di situ gue posisinya udah menjelang sore bang. Jadi waktunya sampai ke villa itu gue bukannya siang atau pagi. Jadi gue sampai ke tempat villanya itu gue udah sore, udah sekitar jam 4:30 lah. Awannya tuh gue liat dari awan 4:30 lah gitu. Gue nggak sempet ngeliat jam kan, karena posisinya gue langsung turun, gue langsung jalan tuh, kan mobil udah nggak ngangkat gitu kan. Udah tuh gue jalan. Nah sepanjang jalan itu gue udah merasa wah tempatnya bagus bang. Sebenarnya tempatnya bagus. Kalau buat orang yang pecinta alam banget, butuh menyendiri kayak gitu-gitu, wah mantep bang, bagus banget. Ada belakangnya gunung, sunset, terus kebun kopi, pohon bambu rindang lah gitu. Tapi ada sebersit ke bawah sadar gue, terbesit nih gitu ya, alam bawah sadar gue tuh feeling gini, kok terlalu ini ya, dark banget gitu, terlalu dalam banget gitu. Maksudnya kayak orang tuh ini kayak tempat kayak orang mohon maaf kata bang ya, maksudnya orang bilang tuh kayak jin buang anak gitu. Soalnya memang pedalaman banget bang, dan susah aksesnya untuk makan. Kita buat warung aja tuh, warung-warung sekitar kampungannya itu hampir nggak ada bang. Itu gue kalau mau turun beli makan atau kebutuhan pokok pasti turun jauh itu ke 2 jalur. Di jalur itu gitu. Terus bangunan-bangunannya juga gue lihat dari sekeliling kan, dari struktur bangunan itu bang. Jadi ada pilar, kayak bangunan-bangunan lama lah bang, bukan bangunan-bangunan modern gitu lah. Berarti ini keluarganya, saya pikir nih dalam hati saya gitu, ini keluarganya dia nih keluarga kayak keluarga lama gitu, punya nyewa tempat sewa villa ini gitu. Maksudnya bangunannya bangunan lama gitu. Terus gue sempat bilang sama si Caca nih, pemilik villa, Cak, lu udah bener-bener diizinin belum? Udah bilang gitu. Dia ada perasaan gak enak gue bang. Takutnya kan ada yang ngeganjal atau nggak dibolehin kan dari keluarganya dia. Enggak kok boleh kata dia gitu. Aman. Yang penting lu nggak macam-macam kan katanya gitu. Kata keluarga gue sih aman-aman aja. Lu pakai aja, lu mau nginep aja di sini kata dia gitu. Karena emang setiap gue liburan keluarga kalau lagi pengen gue kesini kata dia gitu. Oh yaudah oke, udah aman tuh. Udah tuh bang, masuk gerbang tuh bang. Nah gue masuk ke gerbang villanya itu gerbang itu kayak di hooknya ini kanan kiri kebun gitu, sawah apa jurang gitu. Oke, itu di atas bukit, itu dia di hook begini bang. Nah rumahnya dia itu pas di hooknya itu bukit begini, begitu. Letter L gitu. Dia ada di hook itu. Nah gue nanjak. Itu sana tuh udah hutan lah gitu, kalau itu dibilang tuh udah rawa-rawa semua tuh kanan kirinya tuh. Terus gue bilang sama si Caca, udah nih intinya kita masuk aja dulu deh, kita istirahat dulu. Nah rumah villanya itu 2 lantai bang. Di depan itu ada pagar kayak biasa, ada halaman kolam renang yang nggak begitu besar gitu kan, ada kolam renang yang nggak begitu besar. Terus ada pilar-pilar tuh, pilar-pilar zaman dulu lah gitu. Gue nggak ngerti itu pilar apa. Yang gue tahu tuh ada pilar di situ. Terus ada kayak ornamen kayak gajah kayak gitu. Patung-patung gitu. Iya patung-patung lah, stupa-stupa begitulah, stupa-stupa lama. Udah akhirnya gue masuk tanpa gue ada prasangka buruk lah ya. Maksudnya ada prasangka ketakutan atau khawatir, ya udah gue masuk aja dulu deh. Orang gue juga pada capek gitu kan. Udah tuh. Itu singkat cerita perjalanan gue panjang bang. Kalau dari situ kan 2 kilo itu bisa 1,5 jam tuh gue bang ke dalam. Makanya kan
udah capek gitu di jalan kan, karena gue juga mampir juga kan sebelumnya kan. Dan akhirnya gue masuk, udah tuh gue ngerapin semua tuh barang-barang diturunin, gue turun dari mobil, teman gue juga turun dari mobil. Itu nggak ada tuh bang penjaga ya bang, memang nggak ada penjaga, memang tuh rumah paling pojok di hub, dan sebelah rumahnya juga, sebelah villanya itu juga nggak ada. Jadi tuh sebelah rumahnya, sebelah kirinya villa itu kebun teh. Kebun teh, yang sebelah sininya itu kayak tanaman hias gitulah. Jadi tanaman-tanaman yang cuman disusun dari apa pinggir-pinggir batu gitu. Oh iya. Jadi mungkin itu dari apa peraturan desa setempat itu, karena sama tuh bang, sepanjang jalan itu sama tuh. Udah tuh bang, gue masuk tuh gue masuk ke dalam, itu aura udah beda tuh bang, aura udah beda. Masuk, ini perasaan gue doang ya, karena gue kalau tipikal gue masuk ke suatu tempat dan gue ngerasain hal yang beda dari sebelumnya, gue tipikal diem bang. Tapi gue make sure-nya ke teman gue tanya ke teman gue gitu, apakah lu ngerasain hal yang sama gitu dengan apa yang gue rasain gitu kan. Udah akhirnya gue masuk terus gue diem, waduh udah beda. Temen gue ngeliat ekspresi muka gue, lu kenapa nggak? Gitu. Enggak kok, aman aja kata dia. Terus ada tuh temen gue yang dibilang si Jojo ini nih yang rusak lah nih orangnya nih. Rajo nih, si Rajo nih. Ah lo kayak gitu aja kata gitu. Ada celutukan dia lah yang gue nggak seneng gitu. Ya lo bedain lah, ini rumah orang gitu masih mending diizinin, gue bilang gitu. Ah udah santai aja sih. Ya kan di sini kita kan cuman liburan, kita buat nongkrong di sini, buat tukar cerita kayak gini. Ya boleh, maksud gue ya tujuan kita sama, kesini juga buat itu. Cuman maksud gue etika lu dijaga, jangan kayak gitu. Kan gue cuma ngerasain nih, gitu. Dan dia juga mungkin ngerasain, tapi dia berusaha nolak itu kali. Iya. Gitu. Orang dari raut muka juga gitu. Oh, dibiarin aja, chill kata dia gitu. Santai. Udah tuh akhirnya udah bodo amat lah, gue cuekin kan. Cuekin tuh bang. Udah akhirnya gue masuk, gue beberes pakaian gue taruh barang-barang gue, terus kebutuhan dapur gue taruh di tempatnya gitu kan. Udah tuh gue ini yang lain pada mandi kan. Akhirnya nanti kata si Dimas nih, pionir gue bilang, udah nanti jam 6:30 habis sisa kita jam 7 habis sisa kita kesini, kita titik kumpul nih. Jadi ada salah satu teras di lantai bawah tuh bang, teras cukup gede, ruangannya cukup gede, salah satu teras di lantai bawah itu ada TV, ada kayak balkon langsung ke lantai 2 tuh bang. Jadi dia ngelos tuh. Iya. Terasnya itu dia ngelos langsung ke lantai 2. Jadi kalau dari bawah ke lantai 2 kelihatan. Nah jadi anak perempuannya di lantai atas, anak laki-laki di bawah. Dibilang nih, niatnya si Jonathan ini bilang, udah gue mintanya di atas aja deh gitu, biar deket sama cewek-cewek. Dibilang gitu tuh. Udah lu dibawa aja biar enak gitu kan. Jadi kan lu kalau ada apa-apa gampang larinya ke atas gitu, biar yang perempuan di atas aja deh. Atau enggak ditukar, kata dia gitu, kata si Jonathan ini. Atau enggak ditukar deh, yang perempuan di bawah atau yang laki-laki di atas. Enggak usah, mendingan udah paling benar, kata si Dimas nih, udah paling benar deh perempuan di atas, kita di bawah nih semua. Udah tuh akhir bang, sampai jam 7-an habis isya akhirnya kita kumpul tuh bang, ngomongin masalah ngomongin urusan yang urusan yang tadi dibilang sama si Yasmin. Kan dulu tujuan kesini mau ini nih gitu, jadi kita ngobrol biasa gitu, ngobrol santai gitu. Kan tujuan lu kesini kan mau riset nih Yasmin gitu kan. Gue bilangnya kan ya Jess, lu kan kesini mau kesini tujuannya kan mau riset Jess gitu. Akhirnya si Jess nyeletuk bilang, iya nih kalau kalian mau bantu ya nggak apa-apa silakan, cuman gue di sini pengen sih sendiri aja, nggak usah sungkan lah, kata temen gue gitu bahasanya, nggak usah sungkan lah, kata Dimas. Jadi Dimas ini bijaksana bang orangnya bang. Ya orang yang peduli banget gitu, care banget sama teman-temannya gitu. Udah gue bantu di sini deh, kata Dimas gitu. Yang lain juga mau kok, ya gue yakin yang lain pada mau gitu kan untuk kebantuin riset lo. Ya udah akhirnya singkat cerita, oke kita bantuin nih, tapi kita makan dulu ya. Makan nih ceritanya bang. Nah momen makan nih bang, kebagi dua nih bang, ada yang ke dapur, ada yang ke tempat TV pada nonton di tempat TV tuh, nonton film. Nah yang ke dapur ini gua, terus si Jasmine ini sama si Rani bang. Nah udah nih ceritanya gue masak nih bang, bantuin si Jasmine sama si Rani nih. Memang dia hobi makan, terus ketemu juga nih sefrekuensi lah gitu gua sama dia nih, ngobrol. Ini lagi kondisi lagi di dapur nih bang, Rani keluar tuh
Rani keluar, gue cabut dulu ya, gue ke depan dulu ya, gue mau ikut gabung sama anak-anak, mau nonton film. Udah, gue nggak tahu tuh buat sisa gue sama si Jasmine ini. Ya. Si Jasmine bilang, gak sempet nanya lah gitu ya, ada candaan-candaan sedikit lah bang, maksudnya gitu. Lu udah lama nih gak punya pacar kata dia gitu. Ya udah lama sih, emang kenapa Jess? Enggak, gue nanya doang kata dia gitu. Kan lu udah apa sering, gue sering ketemu lu gitu, masa ya lu nggak pernah gue lihat lu buat cewek gitu gitu. Ya nggak apa-apa emang, kalau emang gue pengen sendiri kenapa gitu. Ya nggak apa-apa juga. Gitu. Udahlah lupakan kata dia gitu tuh. Itu candaan-candaan gue tuh. Nggak lama terus dia refleks tuh bang, ngeliat salah satu jendela tuh bang. Salah satu jendela di dapur itu di hadapan dia bang. Posisi jadi dia lagi nyuci salah satu piring di dapur itu, di wastafel gitu, dia ngeliat di hadapannya dia ada jendela. Di jendela apa namanya wastafel itu ada kecil gitu tapi pas di depan dia gitu. Tingginya juga nggak tinggi banget, ya pas di atas kepalanya dia deh. Dia merasa refleks gitu, ada kejutan pas dia nengok ke atas, set gitu. Ada refleks, dia cerita langsung ke saya, bilang, "Kak, gue mau cerita sama lo," katanya. Saya padahal posisi saya tuh sama si Jasmine ini jauh bang. Jadi posisinya di belakang, dia lagi di belakang saya hadapnya tuh di belakang ngebelakangnya dia lah gitu. Yeah. Posisi dia cuma nengok doang ke saya ngerasa dia nengok ke saya gitu. Terus dia bilang, "Gue mau cerita sama lo," katanya. Gue iseng nih kata dia gitu. Iseng nih. Saya belum noleh tuh bang. Iseng kenapa lo? Saya ambil motongin bawang sama bumbu-bumbu yang lain kan. Lo noleh apa? Lo mau ini apa? Mau cerita apa? Gue bilang gitu kan. Enggak, gue mau cerita aja katanya. Enggak, gue kayak merasa merinding gue kata dia gitu. Gue ngeliat sesuatu kata dia gitu. Yang bener lo, yang bilang gitu. Coba deh lo tatap gue kesini dulu kata dia gitu. Gue nengok tuh bang. Pas dengar panggilan dia, udah kita buru gitu. Nah dengar kata-kata buru itu gue langsung refleks bang. Nengok ke dia dulu tuh bang. Gue belum nengok ke jendela bang. Pada waktu itu gue nengok ke dia. Kenapa? Saya bilang gitu kan. Kenapa? Ini lihat itu. Lihat apa? Saya bilang gitu. Sambil nengok ke belakang saya noleh ke dia kan. Nengok apa? Ini lihat apa? Itu apa? Saya tanya kayak gitu. Saya masih penasaran bang. Apa sih lu jangan bikin orang ini panik gitu kan. Pas dia bilang itu di jendela. Pas saya sedikit noleh ke atas jendela. Astagfirullahaladzim bang. Langsung tuh saya ngerinding. Sosok pocong bang ada di situ. Ngintip di jendela? Iya. Posisinya tuh dia ngintip jendela dengan tatapan kosong kayak itu semua nih apa sih kayak bekas kecelakaan gitu ya. Maksudnya buka yang bekas kecelakaan. Agak hancur gitu. Iya, agak separuh segini agak hancur. Terus dia menghadap ke si Jajas itu teman saya itu. Si Jasmine itu. Oh dia ngeliatin Jasmine. Saya nggak tahu sosoknya itu perempuan atau laki-laki ya karena saya kan nggak tahu kan detailnya seperti apa gitu kan. Yang jelas saya ngeliat palanya doang itu dia menghadapnya ke si Jasmine itu. Gue bilang udah lu pindah, gue bilang gitu. Pindah terus saya merinding. Udah lu pindah tempat. Yaudah kalau enggak kita keluar aja yuk. Pindah akhirnya cabut langsung lari tuh bang. Ngeliat gitu lari. Saya dengan saya refleks ngeliat itu, saya nggak ada ketakutan sama sekali tuh bang di situ. Cuma saya, waduh ada yang aneh nih rumah nih gitu. Tuh poin pertama tuh bang. Itu poin pertama tuh. Udah tuh di akhirnya udahlah biarin aja. Terus saya bilang sama si Jajas nih, saya deketin ke dia nih sebelum dia gabung ke teman-temannya kan. Saya tarik, saya kejar dia, saya samperin. Tapi saya jalan nggak lari bang. Saya samperin ke dia, saya bilang ke dia, Jess, kalau bisa kejadian kayak gini jangan ceritain dulu. Saya bilang gitu. Nanti yang lain pada parno. Ya betul kan. Saya kan maksudnya jangan sampai semua panik gitu. Kalau udah kayak gini, udah lo keep dulu aja sampai yang lain tahu sebenarnya gitu, tahu sendiri lah gitu. Jangan sampai riset lo jadi gagal nih gitu kan. Tujuan lo kesini jadi batal gara-gara kejadian ini. Udah ntar aja lo sabar dulu. Oke ya mungkin lo lagi apesnya gitu, sabar dulu aja. Makanya ntar abis ini kita sholat aja kalau lo ada rasa ketakutan kayak gitu. Udah akhirnya gabung nih gue bang sama si teman-teman gue yang lain kan. Udah gabung, gue nonton. Terus sempet si Jajas kayak ketakutan gitu, masih ada rasa trauma gitu bang, ngeliat gitu. Salah satu temannya nyeletuk nih yang perempuan, si Rani nih, kebetulan kan teman dekatnya dia kan waktu pas zaman sekolah kan. Si Rani bilang, "Lu kenapa sih Jas?" Gitu. "Lu kenapa?" kata si Rani gitu.
Dia diem aja, enggak, sambil geleng-geleng kepala gitu bang. Enggak kata dia gitu. Terus kata si Rani ditegasin lagi, lu kenapa serius? Kata dia gitu. Ngomong kata dia gitu. Terus dia langsung, si Rani langsung membuang tatapan ke saya bang. Langsung nanya ke saya gitu dengan nada yang tegas gitu. Lu ngapain si Jasmine kata dia gitu. Lu apain gitu. Gak tahu gua apa-apain kok, gue bilang gitu. Dia mungkin lagi capean, saya bilang kayak gitu. Gue udah kata, tenang aja tenang kata. Salah satu teman saya tuh si Dimas itu bilang udah tenang. Sekarang gini, lu kenapa Jasmine kata gitu. Ada salah satu teman saya tuh yang nenangin tuh si Dimas. Terus dia langsung ada rasa takutnya dia nggak enakan sama temennya. Gue mau cerita tapi lu jangan marah ya kata dia gitu. Dan lu jangan ada ketakutan kayak gini. Lu kenapa memang katanya gitu. Panik kan teman-teman gue dan teman-temannya si Rani itu kan yang dua orang itu pada panik. Udah terus akhirnya si Jasmine speak up tuh bang, akhirnya ngomong juga. Ya gue ngelihat sosok P kata dia bilang gitu. Apaan P? Pocong kata itu. Di mana kata dia? Di balik balkon gitu, di balik tembok jendela itu wastafel. Serius lo? Iya serius. Yaudah ntar rencana malam ini lo tidur bareng-bareng deh kata gitu. Tidur bareng-bareng sama kita nih, jangan sendiri. Jadi tuh kamar itu ada banyak bang. Ya. Nyata kan gue karena belum tahu ke atas, belum lihat kamar itu ada 4 kamar bang di atas tuh bang. Ada 1 kamar kosong dan itu gue nggak tahu tuh bang. Dan nggak boleh dibuka. Oh, pesan dari Pak Dayat ini. Dan nggak boleh dibuka. Udah tuh akhirnya dibilang katanya, yaudah ntar kamarnya gabungin aja semua, kita tidur di bawah. Jadi yang laki-laki itu kan ada 2 kamar di bawah bang. Jadi yang di atas itu ada 4 kamar, yang 1 kosong tuh, yang 3 perempuan. Jadi yang di bawah ada 2 kamar. Nah tadinya cowok-cowok ini pada dua orang bang. Gua sama si Dimas dan si Aldo sama si Jojo itu. Udah akhirnya gabungin aja deh, yang cowok sama cowok deh, yang cewek sama cewek. Akhirnya semua turun di bawah bang. Turun semua di bawah. Jadi perempuan di bawah, laki-laki di bawah semua. Ngobrol. Udah kita ke dalam nih. Pokoknya jam 9 Teng. Jam 10 kita masuk. Terus belum sempet tuh bang gue ngomongin masalah riset itu. Itu hari pertama tuh gue udah ngalamin kejadian kayak gitu. Udah tuh akhirnya udah besokin aja deh. Besokin lagi. Nggak lama. Jam 12 gue kebangun nih bang. Kan anak-anak tuh udah pada masuk tuh bang. Gue jam 12 bangun kan. Akhirnya jam 12 bangun gue kebelet ini nih buang air ya kan. Buang air. Jadi posisinya itu sebenarnya ada bang. Kamar mandi di situ. Cuman kerannya kecil. Iya. Jadi kamar mandi di dalam tuh ada kamar mandi di atas, ada di kamar di bawah juga ada. Nah yang kamar mandi atas itu kerannya kecil, nyambung ke bawah tuh bang. Sama-sama kecil kerannya. Gue putar airnya kecil banget. Wah lama nih gue kalau nungguin buang air kan. Gue pikirnya, udahlah. Nah gue denger omongannya si Caca bilang, kayaknya ada deh nggak kamar mandi di luar. Katanya dibilang gitu. Di luar villa ini ada. Jadi ada kayak apa ya? Kayak MCK gitu bang di luar, tapi jaraknya tuh lumayan lah berapa meter dari villanya tuh, cuman menghadapnya sebelah kanan villa tuh. Iya. Masih di halaman itu di belakang pos lah, jauh jaraknya tuh di belakang pos sekitar 5 meteran lah, 10 meteran lah dari pos itu di sebelah kanan posisinya. Udah akhirnya gue jalan tuh bang keluar. Nah akhirnya gue dengan berani karena gue udah kebelet bang. Masa ya gue buang air besar nggak nyiram kan? Iya. Kayak bule kan maksudnya gue daripada itu pakai tisu ya kan. Karena gue beraniin diri gue keluar bang. Keluar tuh teman gue bilang, lu berani sendiri ya gitu. Nggak apa-apa gue bilang gitu, orang namanya udah kebelet gue bilang gitu kan. Gue udah pengen BAB nih. Udah akhirnya gue keluar tuh bang. Gue keluar, pas gue jalan keluar, gue nggak ngerasain sama sekali apapun bang. Hal apapun gue nggak ngerasain yang aneh-aneh lah gitu. Berpikir hal yang buruk juga sama sekali enggak gitu. Karena memang tujuan gue memang pengen buang air. Gue keluar tuh bang, gue keluar masuk ke satu tempat kamar mandi itu. Ada 2 kamar mandi tuh bang, di belakang itu, di belakang pos itu. Jadi yang satu nyala lampunya, yang satu enggak. Nah gue malah milih yang nggak nyala bang. Gue malah milih yang nggak nyala. Kayak perasaan nih, bawaan dari hati aja kayak pilih gue nggak yang ini aja deh gitu kan. Iya. Gue yang nggak nyala tuh, gue masuk tuh bang. Gue masuk, gue buka kerannya, gue tutup pintunya tuh bang. Tutup, udah tuh gue nongkrong. Biasa aja tuh bang. Gak lama gue bete, gue keluarin rokok kan. Tadi gue bawa, gue ada di kantong gue ada rokok kan. Gue keluarin tuh bang. Gue biasa upacara adat gue tuh gitu. Kalau habis ngerokok, habis buang air besar pasti ngerokok. Akhirnya gue sambil ngerokok aja lah, lebih enak gitu kan. Akhirnya gue ngerokok. Terus ada suara keran ngebuka gitu bang. Ser gitu. Di samping gue tuh. Oh kamar mandi sebelah? Kamar mandi sebelah, yang terang itu.
anehnya yang terang itu bang. Terus gue bilang, wah ada yang mandi. Gue pikir Dimas bang ngikutin gue, teman gue itu. Sampai gue refleks teriakin Dimas, kan biasanya candaan gue gitu kan kalau ada orang yang ngisengin di circle pertemanan gue tuh. Woi mas, ngapain lo? Latahan lo ngikutin gue aja. Diem bang, tapi bang nggak ada respon. Iya. Nggak ada respon sama sekali. Woi lo ngapain? Lo mandi ya ngikut gue juga ya? Terus keran tutup serak gitu. Nggak lama ber kayak orang mandi bang. Iya. Jadi ada orang yang kayak ada yang ngisi air bak itu ditampung terus ada yang mandi. Terus nggak lama, udah biarin aja deh. Mungkin dia nggak kedengeran lah gitu. Apa firasat gue gitu, mungkin nggak kedengeran nih, dalam hati gue pikir, enggak lah. Kayaknya bukan yang lain ya. Ini teman gue lah. Gue masih berprasangka baik kan. Udah ini pasti teman gue nih. Akhirnya gue nggak lama, selang 5 menit gue keluar bang. Udah selesai kan, gue bilas segala macam, gue beres, bersih. Udah tuh gue jalan keluar. Gue emang ada niatan buat sholat bang. Jadi gue udah gue ambil air wudhu sekalian deh kan. Tuh jam 12 lewat tuh bang. Gue inget banget kan. Udah gue ada niatan buat sholat aja dulu deh. Sholat. Akhirnya gue ngambil air wudhu tuh bang di salah satu keran yang di depan villa itu kan ada keran bocor. Nggak tahu ada niatan aja tuh bang. Gue tiba-tiba kata hati tuh, kayak apa gue sholat aja ya. Sholat aja dulu deh. Nah di sebelah gue ada musola kecil bang. Jadi kayak aula terbuka tapi nggak begitu luas. Jadi ya kecil lah. Buat 2 atau 3 sap doang paling, 2 sap lah. Sorry, ini masih satu sama villa? Masih satu sama villa. Oke. Jadi kayak aula kecil gitu buat orang-orang tidur-tiduran, rebahan tuh kecil gitu, kayak saung lah istilahnya. Lantai gitu. Udah akhirnya gue sholat tuh di situ. Sholat. Terus gue ngerasa gue sholat ada yang ngikutin bang. Ada yang ngikutin di belakang gue. Tuh gue sholat ada yang ngikutin. Terus pas gue sholat, udah tuh gue niat kan ya pasti niat. Tuh gue niat. Terus gue sholat, gue fokus tuh bang, gue kan niat gue sholat, gue mau fokus, terus ada aja sekelabat lewat tuh, lewat belakang gue tuh, gitu. Udah tuh gue fokus, gue tuntasin nih gue pengen, gue tuntasin terus gue salam, gue mikir baru, karena gue juga nggak mau tergesa-gesa juga kan, gue salam, gue mikir baru tuh, ini apaan? Gitu. Terus gue liat salam, habis udah selesai sholat, kanan kiri nggak ada apa-apa bang, tuh ada angin sekelabat tuh gitu lewat, orang-orang lari lah gitu, lewat di belakang gue gitu. Udah nggak lama, udah gue beres lah, gue rapihin, gue beres, udah tuh langsung gue ke villa lagi, gue ke villa masuk ke villa kan, masuk ke villa, tuh teman-teman gue ternyata pada bangun bang, gue nggak tahu dia ada angin apa, pada bangun terus pada natap ke gue bang, lo kenapa pada ngeliatin gue, kata gitu, dia diem tuh semua. Lu pada ngapain sih? Udah masuk aja dulu deh, kata temen gue gitu. Salah satu temen gue bilang kayak gitu. Terus gue masuk, gue udah duduk tuh sama mereka tuh, gabung ya kan. Ini juga nih, yang lain, yang cewek-cewek pada ngapain sih ngumpul di sini? Terus pada diem tuh bang, nggak ada ekspresi sama sekali. Terus dia temen gue nih salah satu ngomong gitu, si Jonathan ini, apaan? Orang lu yang ngebangunin kita nih pada ini, katanya pada bangun. Iya. Kapan? Gue bilang gitu. Jam berapa? Kapan? Gue tuh main jalan-jalan aja, gue keluar, orang gue udah kebelet. Gimana sih orang kebelet? Kan bawaannya tuh pengennya buru-buru aja gitu. Bawaannya pengen buru-buru, mau tuntasin, selesain gitu kan. Karena gue keluar, serius gue ngeliat lu bangunin gue gini-gini, kaki gue ditarik gitu. Terus sampai segitunya tuh bang. Iya. Dan gue merasa aneh gitu. Kayak gue nggak ngelakuin hal itu gitu. Iya. Nah, oke masih kalau dari temen gue. Mungkin dia akal-akalannya dia nih, gitu kan. Dari akal-akalannya si Jonathan ini. Bohong lo. Masa gue gak percaya lo, kata dia gitu. Temen ada bercanda gitu. Bohong lo, kata dia gitu. Gak lama, si perempuan juga nanya. Tapi bener gak lo gak masuk? Kayak lo masuk ke kamar kita juga. Oh, kamar cewek ini ya? Iya, masuk ke kamar perempuan. Tapi dia gak bangunin, cuman narik selimut bang. Oke. Narik selimut. Yang sebelahan, jadi tuh kamarnya cowok sama cewek itu gabung di bawah, itu sebelahan bang. Nah itu dia katanya narik dari perkataannya si Rani yang bilang, iya lu narik selimut kita, kata gitu. Akhirnya kita kebangun semua. Terus gue makin bingung dong dengan pertanyaan itu, gue makin bingung gitu. Tapi lu bener nggak masuk ke kamar itu? Enggak, gue bilang gitu. Gue langsung keluar, gue langsung ke kamar mandi. Terus lu ke kamar mandi ngapain? Ya gue buang hajat, gue bilang gitu kan. Gue buang air besar, gue bilang gitu. Dan justru gue mau nanya sama lu orang di sini, ada yang mandi nggak?
makin ragu gue kan. Akhirnya gue omongin aja sekalian lah bang gitu kan, karena mereka udah pada curiga sama gue. Sekarang gue tanya sama lu orang, lu jujur aja sekarang. Gue juga kebuka sama lu. Gue jujur, lu jujur. Lu ada yang mandi nggak di sebelah? Gue bilang gitu. Tapi sih kalau gue yakin sama lu nih. Dim. Gue yakin lu nih yang mandi. Dia diem ngeliat temen gue. Lu bener ngeliat gue mandi? Gitu. Gue nggak ngeliat lu mandi, tapi gue ngedenger ada suara keran yang buka. Terus di sebelah gue ada yang mandi tuh, jebar. Iya. Itu bener lu atau bukan? Gue cuma nanya, gue bilang gitu. Sumpah enggak, bukan gue kata gitu. Gue tuh baru banget dibangunin lu, ditarik kaki gue sama lu. Terus tiba-tiba yang lain pada bangun dengan setengah sadarnya, bangunin masing-masing dikumpulin di sini di ruang tengah. Semua juga sama, tiba-tiba bangun refleks dikumpulin di tengah sini. Terus nggak lama si Caca ini yang butuh keluarganya bilang, tunggu deh. Kayak gue inget pesan sama almarhum kakek gue deh, gitu. Anak-anak pada noleh kan ke dia kan, nengok ke dia tuh. Kenapa Cak? Tadi dulu, gue kayak inget sesuatu deh katanya. Kan di sini kan ada kamar yang kosong, gitu. Ada kamar yang kosong dan emang sengaja dikosongin, gitu. Itu sebutan dari keluarga gue itu gudang, katanya gitu. Soalnya gue nggak tahu gudang itu bersih apa enggak, dan gue nggak tahu isinya apa aja di dalam, gitu. Nah makin penasaran dong, apalagi si Jonathan ini nih, yang rajanya jorok nih, Rajo, ya kan. Udah akhirnya, lu jangan bikin ini deh, gue bilang gitu. Ayo lu kalau pada penasaran mah, ayo kita samperin aja, gitu. Kita ke atas, kita pengen tahu nih, gitu. Ingat kata Bang Dayat, saya bilang kayak gitu. Ingat kata Bang Dayat bilang tuh, jangan sampai ada yang aneh-aneh, gitu. Apalagi lu ngelanggar aturan yang dibilang Bang Dayat, gitu. Jaga etika, gue bilang gitu. Akhirnya dia bilang, ada salah satu yang mau ngikut si Jonathan itu, si Caca tuh. Udah yuk, gue penasaran juga, karena kan dia yang punya rumahnya kan, dia nggak enak kan, sama teman-temannya pada ngerasain hal yang sama gitu kan, ngerasa keganggu lah gitu. Singkat cerita dia mau ke atas tuh, cuma ditahan nih sama salah satu temannya, kata si Rani. Udah nggak usah jangan. Udah kita sementara kumpul dulu di sini deh, tuh sampai bener-bener keadaan mulai tenang, mulai enak ngobrolnya. Udah akhirnya ngobrol. Udah tuh biar cair dulu tuh, kata gitu, biar sama-sama enak. Kita ngobrol dulu deh, gitu. Kita ngobrol bareng-bareng apa yang dialamin, kejadian apa aja gitu. Udah tuh gue pelan-pelan tuh bang, gue ceritain ke mereka yang gue alamin itu. Waktu tuh udah mulai pagi tuh bang, subuh bang. Udah akhirnya gini aja, gue sama Dimas sepakatin, udah kita semua sholat subuh berjamaah aja, gue bilang gitu. Udah akhirnya sholat tuh bang, tapi sholatnya di ruang tengah bang, karena udah pada kalut lah gitu kan, udah pada khawatir dan kalut kayak gitu kan dengan keadaan sekitarnya kayak gitu. Udah akhirnya sholat tuh, Jonathan doang bang yang nggak mau bang, teman gue. Batu lah dibilang gitu kan, bandel lah dia bilang tuh. Tambeng lah gitu. Akhirnya, aduh lu aja deh, lu duluan deh, gue belum mandi, kata dia bilang gitu. Diwajib. Iya, nggak lama ada salah satu teman gue si Aldo bilang gini bang, udah lu mandi dulu gue tungguin, kata gitu. Lu mandi dulu gue tungguin, terus harus sholat bareng-bareng, kata dia gitu. Udah lu aja duluan deh, kata gitu. Udah, kata dia. Si Aldo nih. Nah, informasinya yang gue kenal Aldo ini orangnya bisa ngeliat sesuatu bang. Peka ya? Peka dengan keadaan. Ya orang sebutannya bisa dibilang indigo gitu. Cuman gue bilang dia nggak terlalu tegas tapi ngelihatnya, maksudnya nggak terlalu detail banget gitu. Dia bisa tahu nih ada orang di sini, ada orang di sini. Dia tahu di ruangan ini ada apanya tahu dia. Tapi dia nggak mau, dia dengan pemahaman dia sendiri dia nggak mau cerita akan hal itu. Tapi dia bilang sebutin di sini rame, kata dia gitu. Dia bilang udah. Gue bilang sama lu, udah lu mandi. Akhirnya mandi tuh bang, dengan segala caranya ngebujuk si Rojo ini, mau tuh akhirnya dia mandi tuh, gue tungguin. Udah mandi selesai, udah mandi pada sholat tuh bang. Pada sholat itu si Aldo masih selingak-selinguk kan bang, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah kayak gitu, masih kayak ada yang dilihat gitu. Terus gue dengan mata gue ngeliat dia, lo kenapa? Gue bilang gitu, lo kok kayak orang kepanikan gitu. Wah enggak, kata dia gitu. Kalau gue bisa cerita sama lu dan gue bisa jelasin, di sini banyak, kata dia gitu. Banyak apa nih? Gue bilang. Dia bilang, gue tanya gitu, banyak apa nih? Ya sosoknya banyak di sini, kata dia gitu. Tapi ada salah satu kayak rajanya lah. Jadi ada kayak semacam penunggu situ, itu kayak binatang
setengah binatang setengah manusia bang. Oh, ini bawahnya binatang mungkin ya, atasnya manusia. Bawahnya binatang, atasnya manusia, betul. Tapi lu nggak bisa jelasin, nggak bisa gue, karena udah terlalu banyak kan orang di sini dibilang gitu. Sampai ngomong dia tuh terbata-bata gitu bang. Saya terlalu kebanyakan di sini kata dia gitu. Gue sampai pusing. Ya emang mungkin dari analogi gue gini bang. Oh mungkin kita kan kalau banyak orang sumpek ya kan. Iya. Sebanyaknya orang sumpek gitu kan. Mungkin ya gue ngertiin lah, udah oke, sabar aja, sabar dulu, kita sholat dulu. Kira sholat tuh bang, gue ngelakuin sholat subuh, udah selesai, udah tuh pada zikir bang, anak-anak pada zikir, pada ngaji ya kan, pada ngaji selesai, udah tuh, udah agak tenangan tuh bang, udah agak tenangan, kita udah tenangan, si Aldo, teman-teman gue juga pada tenangan, yang cewek juga pada tenangan, udah tuh, udah, intinya besok kalau ada apa-apa kita ngomongin dulu nih sama keluarganya Caca atau si Mang Dayat, biar kita enak di sininya, jadi ngelakuin sesuatunya juga enak. Kan tujuan kita ke sini kan buat ngeriset si programnya si Jajas ini. Gimana nih? Masih mau lanjut atau enggak? Ya lanjut. Udah akhirnya pagi nih bang, jadi gue mulai dengan rutinitas yang ada dengan gue buat random itu. Akhirnya gue pagi tuh bang, jadi habis subuhan, gue selesai subuh, pagi gue jalan tuh bang, trekking lah, nyari-nyari spot-spot tumbuh-tumbuhan yang masih bisa di ini. Itu masih aman tuh bang, masih udah kembali normal lah gitu. Udah hilang pano-pano, gue udah kayak biasa lagi gitu kan. Udah tuh gue jalan, terus gue ketemu warga lokal, gue senda gurau gitu, bercanda-canda sama warga lokal kan. Jalan tuh bang, itu trekkingnya tuh gue ke bawah bang, ke bawah dulu, turun ke villa, dari villa turun ke bawah, terus gue ke atas lagi, cuman beda jalur. Jadi dari villa gue itu, kalau dari pertigaan itu villa gue ke kanan, dia ke kiri. Oh iya. Jadi gue dari villa gue turun ke bawah langsung nanjak ke arah kiri. Gue arah kiri, gue terus aja itu. Gue ketemu pemukiman warga gitu. Terus di situ banyak kebun teh, pohon kopi, ada hutan bambu tuh gitu. Udah tuh akhirnya gue ke situ dengan risetnya, dengan tujuan gue mau bantu si JJC di sini dengan tujuan kampusnya ngeriset itu. Akhirnya gue udahlah kita ini dulu nih, kita selesain dulu nih satu persatu gitu kan. Selesain tuh dengan kegiatan yang ada. Udah selesai sampai sore itu bang, gue dari subuh sampai sore itu bang ngeriset itu sama teman-teman gue yang lain kan, dengan kegiatan itu. Nah balik nih gue bang ceritanya bang, udah selesai kan, si Jaja sudah dapat sampelnya sih, dia butuh sampel, terus data-data tumbuhan yang bagus yang mana, cara pengolahannya dari pemupukannya, dari warga-warga lokal juga dia sering cerita kan, nih nanam tumbuhan ini bagusnya di mana gini-gini, udah dapat nih bang, apa yang si Jajas cari nih, karena kan yang spesialis di bidang itu kan si Jajas kan, karena gue dan teman-teman nggak tahu nih, ngebantu aja lah, lu perlu kemana kita bantuin, kita obrolin. Singkat cerita gue balik nih bang ke villa itu kan. Gue turun, gue naik lagi ke atas tuh ke villa gue. Gue turun, naik ke atas ke villa gue. Itu di atas itu gue udah nyampe villa di gerbang itu pukul 5:30 lah, mau menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Niatnya rencana gue mau lanjut ke hari kedua bang. Niat gue rencana mau masuk ke hari kedua. Gue masuk ke atas gerbang villanya itu dikunci bang, keadaannya ditutup. Mungkin gue pikir anak-anak pada nutup tuh bang. Akhirnya yaudah dibuka. Emang nggak dikunci. Gue pikir ada yang ngunci nih. Udah akhirnya gue buka tuh sama anak-anak, dibuka. Terus ada yang jaga bang. Ada yang jaga. Gue juga saking paniknya anak-anak pada diem tuh. Dengan paniknya dia diem. Terus ada salah satu teman gue, Jonathan, bilang, "Hei pak, bapak dari mana?" Kata dia. Dia diem tuh. Bapaknya diem. Dia madep belakang bang. Jadi kayak orang ngaduk kopi, dia ngelakuin aktivitas apaan gitu yang gue nggak bisa lihat karena kan ketutupan kan dari bilik posnya itu kan tutupan. Terus dia ngaduk kopi gitu, terus dia bilang gitu, terus sempat berhenti bang, yang gue lihat aduk tangannya itu sempat berhenti. "Kamu dari mana?" gitu, sempat bilang gitu tuh bang, cuma dengan suara yang teduh kayak orang-orang usia udah lanjut lah, sepuh lah gitu, usia 70-an lah kisaran dari suara-suaranya gitu. "Kamu bisa dari mana?" gitu. "Kamu siapa?" kata dia gitu. Ada yang nyeletuk nih teman gue, si Aldo. "Kamu siapa, Pak?" gitu. Dia bilang gitu. "Saya ada yang jaga di sini." Saya langsung merinding itu bang. Perut. Sorry, ini bukan Pak Dayat kan? Hah? Bukan Pak Dayat? Bukan. Oke. Saya merinding itu bang. Langsung.
Terus taruh. Bapak ini datangnya sejak kapan? Sampai gue tegasin gitu bang. Langsung gue tegasin gitu, saking penasarannya gue. Akhirnya gue mencoba mendekat nih bang. Cuman kata Aldo jangan, enggak. Kata gitu. Oke. Dan Aldo ini yang gue percaya ini dia bisa ngelihat gitu kan. Tapi ini semuanya udah ngelihat semua nih. Karena ada si bapak-bapak itu. Cuma kata si Aldo jangan ditatap. Kata dia gitu, kata si Aldo. Jangan enggak. Lo jangan berusaha ke sana kata. Ditahan tuh bang, gue mau jalan ditahan tangan gue sama dia. Jangan enggak, jangan berusaha ke sana. Dia kayak ngebisikin gue gitu. Kenapa dong? Gue bilang, jangan gitu gue bilang, jangan. Udah akhirnya, yaudah pak, si Aldo bilang nyampein sesuatu lah ke si bapak itu. Yaudah pak gini aja, kita di sini baik-baik. Terus dia bilang gitu. Terus saya pengen di sini tujuan saya bukannya hanya liburan pak, saya juga ada kerjaan lah, ada tugas kampus yang bantu teman saya. Nih saya sini baik loh pak, nggak macam-macam gitu. Jadi kalau memang bapak yang jagain rumah ini, saya terima kasih pak. Tapi mohon maaf pak, sekali lagi kalau mengganggu waktu bapak di sini gitu. Aldo tuh bilang kayak gitu bang, teman saya itu. Akhirnya udah, ini saya mau masuk dulu ke dalam pak, mau beres-beres, mau bersih-bersih. Kita mau istirahat dulu pak. Mohon maaf pak ya pak kalau ada omongan saya atau teman-teman saya yang salah kata gitu, kata Aldo. Gak lama bapaknya tuh diem. Udah jalan. Nggak boleh bang, dari si Aldo bilang itu nggak boleh. Karena kita penasaran bang, nggak boleh. Tapi wujudnya bener-bener orang gitu. Orang. Jadi kayak pakaian security gitu. Lagi ngaduk tapi ngebelakangin kita. Iya, cuma kelihatan belakangnya doang. Setengah badannya. Jadi kan posisi itu kan ada biliknya gitu tuh. Iya. Nah, dia setengah badan tuh. Jadi kita ngebelakangin dia. Dia di posisi sana, dia ngebelakangin kita. Iya. Lagi ngaduk gitu, ngelakuin aktivitas ngaduk gitu, kayak apa yang dia nggak tahu. Masuk ke dalam, gue beres, gue mandi segala macam, makan. Udah tuh, kira kita kumpul lagi di tengah. Udah kita kumpul lagi tuh. Pas jam 6:30-an kurang lah. Itu gue ngumpul tuh sebelum sholat isya tuh bang. Gue ngumpul dari ini. Tuh gue nggak ngerasa ada yang aneh tuh. Udah biarin aja kayak gitu. Emang nih penunggu sini kali gitu kan. Udah akhirnya gue nggak ada pikiran macam-macam. Gue duduk. Tau gak Aldo bilang apa? Teman gue dia bilang, itu dia penunggu di sini nggak? Dia itu punya keluarga di sini. Dia kayak dulu sejaman sama penjajahan Belanda lah gitu. Mungkin umurnya dia usianya tuh udah mungkin bukan 70-an. Kisaran gue 70-an bang. Tapi menurut gue itu bukan 70-an. Menurut si Aldo ya, bukan menurut gue. Menurut si Aldo itu kisaran 100-an lebih lah usianya. Iya. Terus gue bilang sama si Aldo, terus apa lagi dok yang lo tahu? Ya kalau gue lihat sih dia umurnya bisa sampai ratusan tahun nggak. Dan dia juga di sini dulu kayak tahu nggak sih bang, kayak bukan pemilik sapi ya, tapi ya penjaga ternak. Oke ya. Penjaga ternak, bukan dia tapi yang punya, tapi orang lain yang punya. Dia cuma jaga doang di situ. Nah, ternak sapi di sini. Jadi itu dulu tuh villa itu bukan villa, jadi itu dulu tuh kandang sapi lah gitu. Iya. Itu cuman zaman Belanda. Nah, dia yang punyanya itu orang-orang Belanda katanya. Cuman di sini villanya ini dibikin peternakan sapi kayak gitu. Udah tuh singkat cerita, akhirnya si Aldo bilang kayak gitu kan. Udah akhirnya dia tenang, aman. Kita jangan sampai bikin panik. Itu udah yang kayak gitu kejadian sore-sore kayak gitu, udah kita tenangin aja biar nggak ada masalah yang berkelanjutan maksud saya gitu kan. Udah akhirnya udah tuh sholat udah tuh tadinya saya mau pada ini dulu bang, ngeres itu mau pada istirahat dulu lah, kayak nyantai kayak mau nonton film kayak gitu mau inilah biasa. Ada suara yang kayak orang nyapu bang di belakang rumah, srek gitu, dia nyapu. Terus gak lama hilang suaranya tuh. Terus ada yang nyapu lagi, srek hilang. Terus gak lama jam 8-an menjelang jam 9 tuh suara pintu di belakang ada yang dorong. Pintu di atas ya. Gue nggak tahu tuh dari arah pintu yang mana tuh, yang 3 kamar itu apa yang 1 kamar gudang itu. Pokoknya suaranya tuh tegasnya dari arah atas. Iya. Orang-orang anak-anak dengar juga pada. Lu dengar nggak? Iya. Ada suara pintu kedorong. Sok kebuka gitu. Ada yang geser seret gitu. Ada dia kayak narik sesuatu aktivitas benda apapun tuh di atas, kayak ada aktivitas di atas. Gak
Gak lama terus ini bang apa kayak ada suara sirene mobil dari luar tuh. Oh dari luar villa. Dari luar villa, dari luar villa. Wah kenapa nih? Terus gak lama panik kan anak-anak kan. Waduh, wah jangan-jangan emang bener nih gitu kan. Kita ada salah tingkah apa salah obrolan gitu kan. Terus gue langsung nyetuk ke si Jonathan. Jo lu bisa dijaga nggak omongannya? Gue bilang gitu. Lo ada tingkah-tingkah lo nih yang mereka nggak suka kali nih. Atau enggak ada hal apaan yang lo lakuin atau apa gitu. Terus kata dia. Terus si Jonathan bilang, enggak kok gue nggak ngapa-ngapain gitu, kata si Jonathan. Enggak kok sumpah gue nggak ngapain enggak. Bener lo, iya. Gue nggak mau ngapain gitu. Udah akhirnya si Rani nyeletuk. Jadi gini Kak, si Jonathan tuh sebenarnya nggak mau ngapain, tapi si Aldo itu karena dia bisa ngelihat ada bawaannya nih. Jadi bawaan yang Aldo punya katanya, kan dia bisa ngelihat kan, bawaan yang Aldo punya itu terlalu kuat di situ. Makanya orang-orang itu orang-orang dunianya mereka tuh ngerasa keganggu lah istilahnya. Kayak semacam pegangan dari si Aldo. Iya, pegangan si Aldo tuh ngerasa, oh gue keganggu nih ada dia gitu, merasa risih gitu ada dia. Udah akhirnya singkat cerita tuh si Aldo sempet sakit tuh bang. Sempet sakit, dia pucet, mukanya pucet. Terus nggak lama si Rani bilang, udah jangan bikin Aldo panik. Tuh lihat tuh si Aldo tuh lagi kurang enak badan gitu. Lu nggak apa-apa Dok? Anak-anak pada nanya kan, lu nggak apa-apa Dok? Aman gua apa enggak? Aman gua gitu. Cuman kalau bisa jangan lanjut deh gitu. Kita pulang malam ini aja gitu. Awalnya 3 hari tuh bang. Awalnya kita janji 3 hari. Terus gimana risetnya? Udah gampang, besok lagi atau enggak lain tempat lagi, kata si Aldo. Jangan di sini deh, terlalu kuat katanya. Soalnya dia berkubu gitu. Sebenarnya gue sih nggak masalah, temen lu yang lain gue pikirin gitu, kata si Aldo nih. Takutnya ntar ada kejadian yang aneh-aneh lagi nih gitu. Soalnya itu udah petanda tuh di pintu depan, makanya gue nggak mau lu nyamperin ke hal-hal yang lain gitu. Udah tuh, akhirnya udah nih. Jadi gimana kesepakatannya anak-anak? Udah akhirnya anak-anak sepakat, udah deh selesaiin aja deh sini deh, kata dia gitu. Biarin nggak usah lanjut deh, kita pulang aja deh. Packing deh bareng-bareng masing-masing deh. Udah akhirnya serempak pada mutusin buat pulang bang. Mutusin buat pulang. Akhirnya udah packing deh tuh. Pulang dengan kejadian kayak gitu, si Aldo udah merasa nggak enak inilah perasaannya. Udah pas pulang, kayak kita tuh nggak boleh dibolehin pulang bang. Iya. Kita nggak dibolehin pulang. Ada aja. Ntar pas gue lagi mandi, tiba-tiba kerannya nggak bisa nyala. Ada kejanggalan tuh. Dari situ gue udah deh, mutusin. Udah deh sekarang, udah lo beresin aja, nggak usah mandi, nggak usah apa. Kita cabut, gue bilang gitu. Kita cabut, kita tinggalin, udah semua beresin seperti awal. Gue bilang sampah-sampah bawa kalau bisa, taruh di tempatnya. Kan ada pembuangan tuh di luar tuh, di depan pagar nih. Kan ada sampah di sini. Udah akhirnya singkat cerita, si Caca nih yang punya rumahnya bilang, aduh gue nggak enak sama lo orang, kata dia gitu. Soalnya gue belum pernah kejadian kayak gini gitu. Gue nggak tahu nih ada yang nggak suka dari yang jaga di sini. Gue nggak tahu sumpah, kata dia gitu. Dia bilang gitu. Udah akhirnya pulang nih bang. Tau nggak bang, mobil yang kita tumpangin bang sama sekali nggak bisa jalan bang. Nggak bisa jalan atau nggak nyala? Nggak bisa awal nggak bisa jalan nih di gas. Nyala, cuman nggak bisa jalan. Kayak ngeraung gitu. Ya, ngomong kayak nge-gym gitu. Iya. Gung, nggak jalan. Oke. Tuh dari situ gue udah mulai, wah, udah deh, telepon deh, Bang Dayat deh, gue bilang gitu. Ini gue udah coba ngikutin nih gitu, tapi tetap nggak bisa. Udah telepon aja deh sama yang ngerti di urusan sini nih, urusan villa ini nih. Bang Dayat telepon Caca dong, konfirmasi si Caca telepon tuh ke Bang Dayat. Mang, ini anak-anak lagi pada nginep di sini, mau lanjut tapi pada nggak bisa nih, gitu. Karena ada hal-hal yang aneh nih di sini, kayak gitu. Kenapa memang katanya? Ini mobilnya nggak jalan kayak gini-gini. Terus si Aldo ketemu sama sosok laki-laki di pos keamanan. Terus kamu tegur. Ya tegur lah Mang, kata orang diajakin ngobrol sama Aldo. Udah Aldo bawa kesini sekarang, kata dia gitu. Kalau ntar Mamang jemput. Akhirnya dengan keadaan kayak gitu si Caca langsung nyeletuk, gimana mau kesana Mang? Kita aja mobil nggak bisa keluar nih. Pokoknya gue emang serba salah bang di situ. Antara gue mau jalan cukup jauh kan, jarak dari villa itu kan ke ini kan treknya udah malam juga bang.
masa iya, ya udah kita memutuskan untuk nginep seharian di situ sampai benar-benar si Mang Dayat datang. Udah akhirnya Mang Dayat gak lama tuh, selang 2 jam 3 jam tuh dia datang ke sini kan bang. Kenapa sih lu? Ini nih bang, ini apa mobil nggak bisa nyala. Tau nggak? Bang Dayat cuma cilak-cilak doang, terus ngeliat, bentar, bilang kayak gitu dong bang. Bang Dayat masuk ke dalam tuh, ke kamar, ke ruang tengah, terus ngeliat ke atas. Kayak natap tapi kayak orang ngusir gitu. Gue nggak tahu itu kontak batinnya dia sama yang ini kan, sama penunggu situ gue nggak tahu. Terus dia kayak udah diem sejenak, langsung bilang udah nggak apa-apa, udah ntar urusan saya itu, kata dia gitu. Tapi yang jelas semua pada cuci muka deh, gitu. Cuci muka, kalau bisa ambil air wudhu, gitu. Udah tuh. Akhirnya anak-anak dengan apa yang diobrolin sama Mang Dayat itu, disuruh pada ambil air wudhu sama cuci muka, udah akhirnya mereka pada gas tuh bang keluar. Karena di dalam airnya mati kan, keluar tuh. Keluar yang tempat gua sebelumnya sholat tuh di situ tuh, karena ada keran kecil tuh di situ. Akhirnya wudhu tuh mereka pada berbersih diri lah gitu. Udah akhirnya langsung Mang Dayat bilang, udah sekarang duduk sini, udah sekarang berdoa lah menurut kepercayaan dan agama masing-masing gitu kan. Berdoa dulu, terus minta mohon dijauhin, minta maaf kayak gitu, pakai bahasa Indonesia aja, minta maaf gitu. Kalau ada salah-salah kata, ada salah perbuatan atau salah tindakan, mohon maaf. Udah tuh gua di tempat itu gue langsung kayak muasabah semua tuh bang, pada hening semua. Mang Dayat cuma bilang pesan satu, udah besok-besok kalau yang kayak gini-gini jangan sekali-kali ada bercanda-bercandaan gitu, apalagi cetuk-cetukan. Mungkin ada salah satu dari kita atau teman-teman nih, ada yang mereka nggak suka atau gitu. Soalnya di sini nih Mang Dayat cerita tuh dari zaman dulu neng, cerita ke si Caca-Caca ini nih dari zaman dulu neng. Makanya di sini tempatnya jarang ada yang nempatin, disewain juga paling nggak laku-laku gitu. Disewain pun juga nggak laku-laku karena banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh di sini kata gitu, kata si Mang Dayat itu. Oh pantesan keluarga nggak pernah cerita hal itu. Iyalah nggak mungkin neng, kata gitu. Nggak mungkin cerita hal kayak gitu ke yang bukan yang punyanya gitu kan. Jadi sekarang habis dari sini beres-beres, semua pada pulang deh kata gitu. Insya Allah nggak kenapa-napa. Tapi yang kejadian tadi tuh, kejadian yang ngeliat itu benar-benar penunggu situ tuh bang. Si Mang Dayat bilang katanya. Yang satpam ini? Satpam itu, penjaga situ. Memang dia sebenarnya kelihatan kalau orang yang bisa ngeliat, tapi kalau dia udah bisa nongolin di situ, berarti ada sesuatu yang dia cari itu. Makanya pas ditanya, ini ada yang di sini yang bisa punya kelebihan nggak? Kata si Mang Dayat gitu. Ada yang punya kelebihan nggak? Ditanya kan. Soalnya kalau kata Mang Dayat, di sini kalau ada punya kelebihan diomongin dari awal tuh sebelumnya tuh. Dari sebelumnya, cuman kan kita nggak tahu bang, nggak ada kepikiran buat berpikir sebelumnya gitu kan, karena kan dia cuma bilang udah kalau udah dari saya nih amanah saya, jangan hal yang neko-neko lah gitu, jangan ngelakuin hal yang neko-neko aja. Nah kejadian itu gue cabut tuh bang. Nah gue juga nggak tahu kenapa tuh mobil langsung bisa jalan ini. Iya bisa jalan, terus digerem, masukin gigi, jalan tuh. Tadinya ngelos aja, masukin pergi ngelos. Akhirnya bisa jalan tuh. Terus gak lama refleks nih, terakhir kalinya nih. Refleks si temannya si Rani tuh, si Jejes, ngeliat sesuatu bang. Yang tadi gue bilang itu hewan. Setengah manusia, setengah hewan. Nah, setengah manusia, setengah hewan. Dia kayak sejenis rusa. Manusia rusa lah sebutannya gitu. Ada tanduknya gitu. Itu di salah satu kebun kopi di belakang rumahnya dia tuh. Oh, tapi bukan di villa itu? Bukan, masih sekitaran situ. Ya. Itu gede bang, sepagar lah tingginya. Gila. Tingginya sepagar. Dia bilang gitu. Terus sempat dibilang mau gue foto nggak usah, jangan, ntar yang ada sakit. Benar-benar. Udah akhirnya nggak gue foto, akhirnya udah biarin aja gue lihat. Serius tapi iya gitu. Gue ngeliat itu di situ katanya. Jelas banget. Ya udah akhirnya lupain deh, ntar yang ada malah ke bawah-bawah ke sana. Udah akhirnya cabut tuh bang, akhirnya cabut dianterin sama Mang Dayat. Nah, dari situ akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah sampai sini aja dulu deh gitu, besok kita lanjut lagi deh. Ya benar-benar. Soalnya nggak ada hari kalau misalkan nggak direstuin tuh nggak akan
berjalan dengan mulus bang. Nggak bakal lancar. Nggak bakal lancar kalau ada penghalang penghambat itu nggak bakalan pernah lancar gitu. Makanya gue bilang sama yang lain, udah selesai kita cabut, udah kita minta izin dan pamit sama ini Bang Dayat. Udah akhirnya Bang Dayat izinin buat kita udah pada mau pulang. Terus Bang Dayat pesan satu, terus kalian ke tempat pos tadi bilang kalau misalkan saya mau pamit izin pulang, nggak ada saya rusak, nggak ada yang saya iniin kata gitu. Tuh jangan Bang Dayat tuh sebelum kalian ninggalin, daripada takut kenapa-napa ke bawah sampai rumah gitu. Iya. Udah serius Bang, iya udah nggak apa-apa ngomong aja bilangnya. Udah punten Pak gitu, punten Pak, tapi nggak ada tuh Bang, dari situ tuh nggak ada. Iya. Punten Pak, saya mau pulang, saya mau beraktivitas kembali, saya bilang gitu kan, mau kerja pada mau kuliah, mau Pak dilancarin. Udah jalan akhirnya jalan. Udah tuh akhirnya gue jalan balik ke tempatnya Mang Dayat. Bener pas dari Mang Dayat bilang di perjalanan tuh kayak gitu. Ya memang kayak gitu, enggak. Kalau banyaknya orang tuh mereka sebenarnya nggak suka di panjang jalan tuh, karena kan Mang Dayat ke situ kan nggak pakai motor kan. Dia kan naik ojek gitu kan ke situ. Terus dia naik di mobil, salah satu mobil kita tuh. Udah akhirnya dia bilang cerita sama teman-teman yang cowok-cowok. Ya emang kayak gitu nggak, dia tuh memang di situ emang buat pribadi yang 2 orang 3 orang gitu. Ya, tapi segede rumah itu Mang gitu kan, dengan cerita kayak gitu sepanjang perjalanan. Ya namanya kita nggak tahu ya, alam kita itu emang keluarga yang bisa dibilang tuh introvert gitu Bang. Introvert. Keluarganya dia tuh keluarga peninggalannya leluhur-leluhurnya dia tuh nggak bisa yang terlalu rame kayak gitu. Berarti penunggu sana nggak suka kalau rame-rame Bang? Iya, nggak suka yang rame-rame Bang. Sorry Bang. Gue sampai rumahnya Mang Dayat, gue bilang mohon maaf gitu atas kejadian yang sebelumnya. Gue bilang gitu sama Mang Dayat kan. Mau pamit lagi lah sama Bang Dayat. Iya. Terima kasih kalau dia ganggu waktunya sampai ngebela-belain gitu, datang ke villa, ditelepon, dihubungin si Caca. Mohon maaf Bang, ngerepotin Bang. Iya udah nggak apa-apa kata gitu. Jangan kapok kesini lagi kata dia. Kapok sih enggak, saya bilang gitu. Tapi ya kapok sebenarnya. Tapi kapok. Nggak bakal kesini Gitu. lagi ya. Biar nanti ini aja si Jajesnya aja paling ntar nyari tempat yang lain yang Jadi lebih tempat aman. buat dia riset lagi. Riset ya. lagi gitu. Berarti ini yang diomongin Mang Dayat awal tadi ya. Kalau ada satpam jangan ditegur. Ya itu maksudnya. Itu. Si sosok ini. Iya, sosok itu. Oke. Lewat aja harusnya. Oh, jadi pokoknya jangan ditegur kalau ada Jangan sosok ditegur. itu. Jangan ditegur aja pokoknya. Tapi awal ditegur itu Mas Aldo. Makanya Ditegur dia si Aldo. mungkin kayak semacam bentrokan energi kali ya mungkin ya. Makanya yang buat dia sakit gitu. Berarti ini si setan bisa dibilang apa ya? Frontal banget Bang ya. Itu nunjukin 7-7-nya ngeliat Bang. Iya. Sore hari lagi. Iya, menjelang sore, menjelang maghrib. Tadi kan 5:30 nyampe. Itu bener-bener nunjukin dia. Iya. Maksudnya kayak Iya kan? solid, kayak orang gitu, solid gitu. Iya, solid. Bener-bener gila sih kalau gitu mah. Berarti dia ngaku yang jagain. Iya. Tapi tadi si Aldo ngelihat ya? Ada sosok yang setengah manusia, setengah ini ya. Bukan si Aldo, si Caca. Si Jajes. Oh enggak, yang pertama. Yang pertama dia kan ngeliat tuh awal-awal kayaknya sumpek banget. Oh iya. Si Aldo kan ngeliat tuh. Iya, yang pas di dalam rumah, di dalam villa. Berarti itu sosok penunggunya mungkin bukan pentolan villa, pentolan area situ mungkin. Kalau gue nggak tahu pastinya banget. Yang gue tahu tuh si Aldo cuma ngeliat di situ penuh. Penuh. Terus kayak orang-orang lagi pada kumpul. Ya. Bentuk-bentukannya macam-macam tuh, aneh-aneh. Makanya sampai pusing dia. Ada yang dia bilang nih, yang dari cerita dia nih. Ada yang bilang mata, bibir nggak ada hidung. Ada yang bilang, dia bilang gini, kuping, sini kuping, pokoknya nggak beraturan tuh. Struktur ininya macam-macam. Emang yang tangan ada yang 3. Yang kita tahu kalau jin kan macam-macam ngerupain dia ya, segala macam. Nggak tahu. Berarti nih Bang ya, sampai sekarang Abang nggak pernah tahu nih isi dari gudang itu atasnya. Belum. Tapi si Melisa ya, si Caca, Caca. Melisa ya, setelah kejadian lu pulang dari villa tersebut, dia sempat nanya nggak sih ke orang tuanya, ke omnya yang punya villa, itu apa sih isinya? Nanya nggak dia? Gue sempet ada pertanyaan. Sebenarnya bukan dari pertanyaan itu bukan dari gue Bang, tapi dari salah satu teman gue, si Dimas. Karena si Dimas itu kan orang yang gue bilang itu dia orangnya kritis tuh. Iya, penasaran. Emang penasaran.
Dan gue orangnya yang ikut Dimas gitu. Maksudnya yang ada pasti kalau ada kejanggalan atau kejadian aneh tuh gue selalu ada di dekat dia tuh. Karena yang satu frekuensi sama dia ya gue aja gitu. Yang lainnya pada kayak Aldo apa si Jonathan kan ya udah masing-masing dengan dunianya kan gitu. Udah akhirnya gue ngobrol sama dia. Ada sekelabat tuh pemikiran gue sama si Dimas itu untuk nanya ke Caca. Iya. Terus gue bilang kan, itu tuh udah di luar villa ya, udah di Ya jauh. udah pulang kan. Udah pulang. Itu gue nanya pas 2 hari setelah itu. 2 hari setelah itu gue tanya, gue main ke tempatnya dia, ke tempat Caca. Terus kebetulan ada keluarganya nih. Dan gue lebih Abdul lagi nanyanya pas ke keluarganya, ada keluarganya gitu. Kira si tantenya bilang gini, mamanya si Caca, kalian emang di sana nemuin apa, kejadian apa, kata gitu. Serem gak, kata gitu. Soalnya yang tante dulu nih tante terakhir ke situ tuh udah lama banget, gak? Keluarganya udah lama ya ke sana. Udah lama. Gue bilang langsung, emang terakhir kapan tante kesananya? Itu 2010-an lah. Buset, jauh 10 tahun lalu. Iya, 2010 2011-an di sana. Jadi tuh selama ini itu rumah kosong. Jadi emang si Pak Dayat itu emang digaji untuk ngurusin rumah itu. Oh, ngebersihin segala macam ya. Kalaupun ada yang sewa itu buat kebutuhan keluarga Mang Dayat. Oh, yang gue tanya nih. Jadi memang itu udah dihibahin lah buat si Mang Dayat. Cuman kalaupun ada keluarga dari keluarganya Caca atau dari adik kakaknya Caca yang mau berkunjung situ ya silakan ya. Makanya emang dibolehin. Cuman ya jaga kan pantangannya kan baik lagi tanya ke si Mang Dayat itu karena dia yang udah totok di sana gitu. Oh gitu tante, langsung si Dimas refleks dong. Aduh tante harusnya ngomong itu cerita ke si pas saya kesini waktu pas pada kumpul-kumpul anak-anak kan rencana mau ngomong ini ke tante dan Caca juga nggak nanya itu sih gitu. Tante-tantenya gitu, Cacanya nggak nanya itu. Coba kalau si Cacanya nanya itu, tante bisa jelasin gitu. Mungkin nggak bakalan jadi kamu jalan gitu. Udah dikasih tahu duluan dari situ akar. Iya. Makanya udah cari villa yang bener aja lah. Soalnya kan kondisinya mepet bang. Waktu itu tuh mepetnya karena kan kita kan dikejar di waktu seminggu tuh. Kita kan mintanya kan spare 3 hari tuh kan. Mungkin ya kan dari jalan dari Jumat Sabtu Minggu 3 hari itu. Harusnya kan gue pulang kan di hari Minggu bang. Ini kan gue pulang di malam Minggu. Ya Sabtu malam ya. Iya Sabtu malam kan. Harusnya sehari lagi ini ya gara-gara kejadian sel dulu lagi ya. Berarti sampai sekarang nih nggak tahu itu isinya apa. Nggak tahu. Tapi pas saya nanya masih tantenya si Caca, dia bilang sih cuma gudang biasa. Gudang biasa. Terus gue nggak tahu nih kayak ada something. Oh kayak ada yang tutup-tutupin. Iya. Dari percakapannya dia, dari keluarganya ada yang ditutupin atau enggak ada salah satu budayanya keluarganya kali ya yang nggak boleh ada orang lain tahu selain keluarganya mereka gitu. Dan Caca juga nggak tahu. Yang gue tanya itu jujur Ca, itu apa yang di dalam gudang itu masih jadi misteri tuh bang. Iya. Sampai sekarang gue belum nemuin tuh. Jadi mungkin jawaban tantenya ya gudang biasa. Ya, cuman biasa. Ada tanda tanya ya di balik itu ya. Tuh. Jadi kan di sini asumsi gue aja nih bang. Mungkin Mang Dayat sering masuk ke situ. Iya, namanya dia yang jaga ya. Mungkin ada syarat-syarat khusus ya yang membuat. Ini Mang Dayat setiap minggu apa setiap kalau orang Jawa kan biasanya ada pasaran tuh. Iya, malam Jumat Kliwon kah, Selasa Kliwon kayak naruh saja nih gimana kita nggak tahu. Atau harinya gitu. Harinya ya atau hari apa gitu yang khusus-khusus kayak malam satu suro segala macam. Coba dalam-dalamnya Mang Dayat ke dalam ngapain kayak mungkin dalamnya ada kayak semacam pusaka kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu. Karena biasanya nih kalau rumah-rumah kayak gitu ya benda-benda kayak gitu ya bisa bikin rumah jadi angker kan. Betul. Kan bisa mengundang-undang aura-aura gimana aura gitu. Yang negatif masuk gitu kan. Benar-benar. Karena kan tadi baru datang aja udah disuguhinnya pocong ya. Iya, itu bang. Diintipin ngeliatinnya pocong, sih. Waduh. Baru datang gitu. Aja disuguhinnya sama pocong tuh. Gila karena sih. Kondisi, gue berpikir tuh kayak mikir, gue ini cuman halusinasi lah gitu. Bahasa gue kan gitu. Cuman kan kalau halusinasi itu kan kalau kita ngelihat sendiri. Ini kan si Jasmine ya tadi. Iya, si ngeliat juga dia. Iya, si Jasmine juga ngeliat. Dan juga yang lebih ngeri apa si Jasmine diliatin sama pocong. Kayak ada salah apa gue ya gitu. Padahal dia nggak macem-macem kan. Mungkin yang gue tangkep karena dia yang punya agenda itu ke situ. Oh si Jasmine ini. Iya. Buat apa namanya ya? Research gitu. Mungkin lu mau research apa nih? Gue bantuin lu sini. Lu mau nyari tahu tentang apa nih? Tentang kehidupan gue nih gitu. Gue bantuin sini. Dibantuin sama pocong. Duh kacau.
Oke, itu tadi cerita dari Bang Angga nih. Jadi masih misteri Bang apa yang ada di dalam kamar yang di lantai 2 tadi Betul, ya. yang Kamar lantai. keempat tadi ya. Sampai yang niatnya 3 hari, 2 malam berarti Iya. Bang ya. Karena emang ya daripada pulang nggak selamat ya. Iya. Mending kita ya udahlah bisa research bisa kapan-kapan ya Bang. Betul. Bisa di lain kali. Yang penting mas selamat dulu pulang. Masalah ini gangguannya ini nggak ngotak ya. nih. Iya. Sampai lu ditahan pulang. Dan juga tadi aduh gila sih setannya frontal itu. Sore-sore nampakin diri bener-bener solid Bang. Iya. Bener-bener solid itu. Manusia, kelihatan manusia. Dan kelihatan ternyata manusia. itu setan. Gila sih. Oke Bang, thank you banget nih Bang. Iya. Udah mau share Sama-sama, pengalaman pribadi yang luar biasa nih. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Putra pamit undur diri. Bang Angga juga pamit undur diri. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.